Para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The White-Haired Witch of Lunar Kingdom yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang berasal dari latar belakang yang berbeda, yang mana penyihir pedang menjalin asmara dengan seorang manusia biasa yang kebetulan cinta mereka yang kuat membawa perubahan untuk negara mereka yang sedang tertimpa masalah. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, diperlihatkannya dengan kondisi kota Udang yang sedang mengadakan sebuah lomba yang diikuti oleh beberapa pendekar yang bertujuan untuk menetapkan pemimpin baru di kota tersebut. Acara itu juga dihadiri oleh orang-orang kerajaan yang turut melihat berjalannya lomba tersebut. Hingga pada akhirnya, perlombaan itu pun berhasil dimenangkan oleh pihak berbaju putih. Setelah melihat hasil perlombaan itu, tetua kota Udang kemudian memilih muridnya yang bernama Yang untuk menjadi pemimpin baru demi mewujudkan masa depan kota Udang agar lebih sejahtera, karena Yang merupakan murid berbakat yang sangat ia percayai. Sang guru juga memberikan sebuah misi, yaitu mengantarkan sebuah pil merah ke istana kerajaan, dikarenakan diketahui bahwa keadaan raja mereka yang sedang mengalami sakit parah. Sang guru kemudian memberi sebuah pedang bernama Pedang Cahaya sebagai sebuah senjata yang dapat Yang gunakan, dan kemudian Yang bergegas pergi untuk memulai perjalanannya. Hingga di tengah perjalanannya, ia masuk ke dalam sebuah goa yang cukup indah dengan sebuah air terjun dan ukiran-ukiran mantra kuno. Namun secara tiba-tiba datanglah seorang wanita dari balik air terjun yang langsung menyerang Yang karena telah lancang masuk ke tempat itu. Dan sempat terjadi pertarungan kecil di antara mereka. Namun ketika melihat wajah dari sang wanita, seketika membuat Yang menjadi sangat terpana dan langsung memperkenalkan dirinya pada saat itu juga. Namun ketika Yang menanyakan nama sang wanita, wanita itu berkata bahwa dirinya tidak memiliki nama dan langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Kemudian beralih ke kota Chuansan yang dipimpin oleh Zuo, yaitu kakek dari Yang. Dan di sini terlihat bahwa keadaan warga di sana sangatlah mengkhawatirkan. Bahkan ketika bansos datang, mereka langsung saling berebutan untuk mendapatkan bansos tersebut. Hal itu kemudian dilihat oleh Jenderal Dui, yaitu bawahan Gubernur Zuo, yang menyuruh para pasukannya untuk menangkap warga yang membuat rusuh karena telah dianggap sangat meresahkan. Singkat cerita, Yang pada akhirnya berhasil sampai di istana kerajaan, di mana ia langsung memberikan pil merah kepada penjaga istana. Pada awalnya, Yang sangat ingin bertemu dengan sang raja, namun karena kondisi sang raja sedang sakit, maka Yang diperintahkan pulang pada saat itu juga. Sementara di istana sendiri, pil merah yang diperuntukkan untuk raja malah dimakan oleh Kasim kerajaan, di mana ia bernama Kasim Wei, yang merupakan Kasim korupsi yang ingin menguasai kerajaan. Untuk menjalankan niatnya, Kasim Wei kemudian meracuni sang raja hingga tewas, dan menuduh Yang sebagai pelaku utama dari tewasnya sang raja, yaitu dengan sebuah bukti berupa pil merah. Atas kematian sang raja, otomatis harus ada pemimpin baru untuk menggantikannya, di mana ia merupakan keturunan sang raja yang masih sangatlah muda. Dan karena hal itulah Kasim Wei akan lebih mudah untuk menjalankan rencana jahatnya. Dia juga kemudian menyuruh jenderal kerajaan untuk ditugaskan menangkap Yang telah ditetapkan sebagai buronan paling dicari. Singkat cerita, mereka pada akhirnya sampai di kota Udang, di mana sang guru sangatlah terkejut karena pasukan kerajaan datang ke tempat itu yang berniat menangkap Yang karena dianggap telah meracuni sang raja. Namun karena Yang tidak berada di tempat itu, ketiga tetua kemudian ikut bersama pasukan kerajaan untuk mencari Yang dan akan membuktikan bahwa kota Udang tidaklah bersalah. Di lain tempat, diperlihatkannya beberapa orang yang masuk ke benteng bulan dan mengaku bahwa mereka merupakan seorang pedagang yang sedang melanjutkan perjalanan.
Namun seorang prajurit wanita mengetahui bahwa mereka merupakan mata-mata dari dalam kerajaan dan langsung ia bunuh pada saat itu juga. Sang wanita yang kita ketahui tidak memiliki nama sering mendapatkan panggilan sebagai Giok Raksa. Shin kemudian beralih ke kota Chuanshan, di mana Zuo sangat merasa kesal karena pasukannya banyak mengalami kekalahan, di mana ia sedang melakukan peperangan dengan pasukan kerajaan. Zuo juga merasa bahwa terdapat pengkhianat dalam pasukan mereka dan menyuruh Jenderal Dui untuk mencari pengkhianat tersebut. Mereka kemudian berniat melepaskan para perusuh yang ditangkap saat pembagian bansos tadi. Namun betapa terkejutnya mereka karena semua para perusuh telah mati secara mengenaskan yang diduga oleh sebuah virus yang sangatlah mematikan. Hingga beberapa waktu kemudian, Giok Raksa dan pasukannya menyerang tempat tersebut, di mana ia sangat merasa geram karena Zuo yang telah menangkap warga tak bersalah, yang padahal itu hanyalah sebuah salah paham di antara mereka. Dan Giok Raksa juga sempat menyerang Zuo menggunakan senjata andalannya dan memperingatkan Zuo agar tidak menangkap warga yang tidak bersalah lagi. Namun secara diam-diam, Jenderal Dui langsung membunuh Zuo pada saat itu juga, yang ternyata ia merupakan seorang pengkhianat dari dalam kerajaan. Dui juga menuduh Giok Raksa sebagai pembunuh dari tewasnya Zuo, beserta menangkap pasukan benteng bulan yang tidak sempat melarikan diri. Yang atas kematian Zuo, otomatis pasukan Chuanshan berada di bawah kepemimpinannya. Sementara Yang sendiri berniat menemui Zuo ke kota Chuanshan, namun dia sangat terkejut ketika melihat banyak warga yang hidup dalam penderitaan. Bahkan ketika melihat pasukan benteng bulan yang akan dieksekusi karena telah membuat rusuh. Namun tak selang lama, Giok Raksa datang ke tempat itu dan langsung menyerang para prajurit untuk menyelamatkan sahabatnya. Yang melihat hal tersebut lalu membantu Giok Raksa untuk melawan beberapa pasukan. Dan untuk menghindari peperangan yang lebih besar, mereka kemudian bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, mereka hingga sampai di benteng bulan, dan karena Yang telah menolong dirinya, Giok Raksa membawa Yang ke tempat tersebut beserta beberapa warga lain yang turut ikut bersama mereka. Terlihat bahwa kondisi benteng bulan sangatlah damai dan tentram. Bahkan Giok Raksa selalu memainkan seruling yang membuat keadaan menjadi sangatlah tenang. Dan yang secara tak sengaja melihatnya sangat terpesona oleh kecantikan wanita tersebut. Hingga di keesokan harinya, mereka semua sedikit panik karena ada salah satu warga yang menderita penyakit menular. Dan sudah dipastikan bahwa semua warga yang berasal dari kota Chuanshan terkena penyakit tersebut. Kakek Tao kemudian berkata bahwa penyakit tersebut sangatlah mematikan. Bahkan belum ada obat yang bisa untuk menyembuhkan penyakit itu. Dan agar penyakit itu tidak menular, tidak ada cara lain selain membakar para korban. Mendengar hal tersebut jelas membuat para korban menjadi sangat panik. Namun Yang kemudian menyuruh mereka untuk tetap tenang, di mana Yang berkata bahwa dirinya pernah belajar ilmu medis di kota Wudang dan mengetahui mengenai obat penyembuh bagi penyakit tersebut. Ia juga meminta kepada kakek Tao untuk memberinya waktu selama 3 hari. Bila ia gagal, maka ia juga akan mati akibat penyakit itu. Dan pada akhirnya kakek Tao setuju dengan usulan dari Yang. Mulai saat itu, mereka kemudian bekerja sama untuk membuat obat penyembuh yang berasal dari tumbuhan herbal yang berada di sekitar mereka. Giok Raksa kemudian mengajak Yang untuk mencari obat herbal ke Goa Neraka, yang konon merupakan buah terlarang yang sangat berbahaya. Sehingga setelah agak lama mencari, Yang berhasil menemukan tanaman herbal di tempat tersebut. Ia juga sempat memberanikan diri untuk mendekati Giok Raksa. Dan mengingat bahwa wanita idamannya belum memiliki nama, Yang kemudian memberinya nama yaitu Lian Nisang, yang memiliki arti berubah peri sutra. Karena nama itu terdengar sangat cocok untuk wanita secantik dirinya, dan mereka pun langsung bergegas pergi untuk kembali pulang. Sementara pasukan kerajaan dan ketiga guru udang terlihat mengunjungi kota Chuanshan untuk menanyakan keberadaan Yang. Dan Jenderal Dui memberitahukan bahwa Yang berada di benteng bulan. Dan ia juga berkata bahwa Gubernur Zhou telah tewas terbunuh dan menuduh Lian Nisang sebagai pelaku utama dari pembunuhan tersebut. Shin kemudian beralih ke benteng bulan, di mana mereka saling bekerja sama untuk membuat obat penyembuh, dan itu merupakan sebuah usaha yang sangat melelahkan.
Hingga di malam harinya, Lian Nisang kemudian menemui Yang tepat di tempat tidurnya, di mana mereka kemudian mengobrol. Di sini Lian Nisang berkata bahwa cinta merupakan racun yang sangat mematikan, karena pada akhirnya hanya menimbulkan sebuah penderitaan, dan dia diberitahukan hal tersebut oleh gurunya dahulu. Mendengar hal itu jelas membuat Yang sedikit bingung dan berkata bahwa itu semua tidaklah benar, karena racun yang paling mematikan merupakan sebuah kebencian, dan mereka minum bersama pada saat itu juga. Hingga keesokan harinya terdapat sebuah kabar bagi penghuni Benteng Bulan, di mana semua orang yang terjangkit wabah ternyata sudah benar-benar sembuh, yang tak lain berkat kerja keras mereka untuk membuat obat penawar. Dan untuk merayakan semua itu, mereka kemudian mengadakan syukuran yang sangat meriah, di mana mereka menerbangkan sebuah lentera bila merindukan seseorang, dan orang itu akan mengetahui kabar dari orang yang mengirimnya. Hingga tempatnya di atas sebuah tebing, Lian Nisang kemudian berterima kasih kepada Yang karena telah membuat orang yang terkena wabah pada akhirnya bisa sembuh kembali. Ia juga berkata bahwa dirinya suka dengan nama yang Yang berikan, yaitu Lian Nisang yang berarti peri sutra. Hingga Lian Nisang yang awalnya membenci cinta pada akhirnya luluh dengan kenyamanan Yang, dan mereka langsung memadu kasih pada saat itu juga. Singkat cerita, esok pun tiba, mereka kemudian kedatangan tamu, yaitu pasukan kerajaan yang meminta agar Yang ikut bersama mereka untuk dibawa ke istana, yaitu perihal sebuah kasus mengenai pembunuhan sang raja. Sang guru juga berkata mengenai kematian Zuo yang dibunuh oleh Lian Nisang, dan hal itu seketika membuat Yang menjadi sangatlah kecewa. Namun Lian Nisang kemudian berkata bahwa dirinya bukanlah pelaku dari pembunuhan Zuo, melainkan ada orang lain yang telah menuduh dirinya. Yang masih kecewa kemudian berpamitan untuk ikut bersama pasukan kerajaan dan berjanji bahwa dirinya akan kembali untuk menemui Lian Nisang, di mana ia akan memperbaiki nama kota Wudang beserta mencari pelaku sebenarnya dari kematian sang kakek. Dan perpisahan itu jelas membuat Lian Nisang menjadi sangatlah bersedih. Sementara di kota Wudang, sang guru kedatangan tamu dari istana yang berkata mengenai nasib Wudang yang telah dituduh sebagai pembunuh raja. Namun sang guru yang sudah merasa putus asa kemudian berkata bahwa kota Wudang tidaklah bersalah, dan ia langsung bunuh diri dengan loncat dari atas tebing. Sin kemudian beralih ke istana kerajaan, di mana Kasim Wei memberitahukan mengenai pembunuhan raja yang telah Yang lakukan, dan dia juga memberi tawaran berupa sebuah misi, yang mana jika Yang dapat menyelesaikan misinya, maka dirinya tidak akan dituduh lagi menjadi pembunuh raja. Dan Yang pada akhirnya setuju dengan melakukan semua itu. Yang juga diberitahukan mengenai gurunya yang telah tewas, dan hal tersebut jelas membuat Yang menjadi sangatlah bersedih. Hingga pada akhirnya, Yang pun bergas pergi menuju ke kota Liaodang dengan membawa beberapa prajurit yang turut ikut mengawalnya. Dan setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, pada akhirnya mereka sampailah di kota Liaodang, di mana Yuan menyambut kedatangan Yang dengan sedikit amarah karena Yang datang ke tempat itu dengan membawa kepala menteri yang telah dieksekusi. Yang juga memberitahukan agar kota Liaodang tidak menyerang kerajaan atau akan terjadi pertempuran besar di antara mereka, dan Yuan pada akhirnya setuju akan hal tersebut. Sin kemudian beralih ke Benteng Bulan. Terlihat Lian Nisang sedang bersemedi untuk mengobati rasa rindunya, di mana ia sangat sakit hati ketika mengetahui bahwa Yang bekerja sama dengan kerajaan, bahkan akan menikahi anak Kasim selepas pulang dari menjalankan misinya. Dan hal itu membuat Lian Nisang menjadi sangatlah terpuruk. Dikarenakan sudah tidak tahan lagi, Lian Nisang kemudian menemui yang berada di dalam istana, dan dia tidak menyangka ketika melihat Yang sedang bersama seorang wanita. Padahal itu hanya salah paham karena Yang sendiri tidak berniat untuk melakukan apa-apa. Namun Lian Nisang sudah sangat sakit hati, kemudian bergas pergi dengan tubuh yang sangat lemas. Bahkan ia dikepung oleh prajurit istana yang mengetahui keberadaannya. Di sini juga terungkap bahwa Lian Nisang merupakan murid dari seorang penyihir. Bahkan ketika ia sangat sakit hati, rambutnya seketika berubah menjadi berwarna putih, dan ia langsung menerima serangan dari prajurit di tempat itu. Yang melihat hal tersebut langsung melawan para prajurit yang telah menyiksa kekasihnya dan membawa Lian Nisang yang sudah tidak berdaya untuk mendapatkan perawatan.
Hingga ketika sampai di benteng bulan, Yang kemudian menyuruh kakek tahu untuk menyembuhkan Lian Nisang. Namun dikarenakan Lian Nisang mengalami luka parah, hanya ada satu obat yang dapat menyembuhkannya, yaitu sebuah tanaman udum bara yang berada di goa neraka. Dan tanpa basa-basi, Yang langsung bergegas pergi untuk mencari obat tersebut. Sementara Lian Nisang sendiri didatangi oleh gurunya pada saat itu juga, yang berkata agar Lian Nisang membaca kitab apatis, yaitu sebuah kitab untuk menambah kekuatan. Maka Lian Nisang akan memiliki kekuatan dahsyat yang tidak terkalahkan. Namun hal itu juga memiliki efek samping, yaitu semua ingatan Lian Nisang akan benar-benar terhapus, termasuk ingatan tentang kisah cintanya bersama Yang. Dan Lian Nisang sangat tidak ingin bila hal itu terjadi. Sin kemudian beralih kepada Yang, di mana ia telah menemukan tanaman obat yang sedang ia cari. Namun tempat itu dijaga oleh tanaman beracun yang seketika membuat Yang menjadi tidak berdaya. Hingga setelah menggunakan semua kekuatannya, Yang akhirnya berhasil memegang tumbuhan itu dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, ia langsung menyalurkan obat tersebut kepada Lian Nisang, yang pada akhirnya membuat Lian Nisang sembuh kembali menjadi sedia kala. Sedangkan Yang terlihat lemas karena efek racun yang sempat menyerang dirinya. Hingga mereka mendapatkan sebuah masalah, yaitu akan terjadi peperangan melawan istana kerajaan saat itu juga. Dan karena pasukan mereka sedikit, Yang kemudian mengajak kota Chuanshan untuk melakukan kerjasama, yang padahal Jenderal Dui merupakan pengkhianat dari dalam kerajaan. Jenderal Dui kemudian berkata bahwa terdapat dua jalur yang akan musuh lewati, yaitu jalur depan dan jalur belakang. Dan ia berniat untuk membagi tim mereka menjadi dua bagian, yaitu ia bersama Yang akan berjaga jalur depan, sedangkan Lian Nisang dan pasukan yang lain berjaga di jalur belakang. Dan mereka pada akhirnya setuju akan hal itu. Hingga di keesokan harinya, mereka kemudian sudah bersiap untuk melakukan sebuah perang dan sudah berada di posisi masing-masing yang telah ditetapkan. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Jenderal Dui langsung menyuruh para prajuritnya untuk menyerang pasukan benteng bulan, dan terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Namun karena kalah jumlah menyebabkan banyak pasukan benteng bulan yang akhirnya terbunuh, termasuk ketika tetua udang yang dapat dikalahkan dengan mudah oleh Dui. Dan Yang kemudian mengerti bahwa pembunuhan kakeknya adalah Dui, yang ingin agar pasukan kota Chuanshan patuh di bawah kekuasaannya. Namun dikarenakan tubuh Yang masih terkena racun, dan sekarang kawasan benteng bulan otomatis telah dikuasai musuh. Sementara Lian Nisang yang berada di jalur belakang kemudian diberitahukan mengenai kondisi benteng bulan, dan dia menyuruh temannya untuk memimpin pasukan di tempat itu, sementara dirinya akan pergi ke benteng bulan untuk mengecek keadaan. Hingga tak berselang lama, pada akhirnya pasukan kerajaan datang ke tempat itu dan langsung terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Namun dikarenakan jumlah musuh sangatlah banyak, pada akhirnya semua pasukan benteng bulan dapat berhasil dikalahkan. Sin pun kemudian beralih kepada Lian Nisang, di mana ia sangat terkejut ketika semua pasukannya telah mati terbunuh dan hanya menyisakan Yang yang sedang tergantung. Jenderal Dui kemudian berkata agar Lian Nisang menyerah saja karena semua isi benteng bulan yang telah mereka kuasai. Namun Lian Nisang jelas menolak dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Di sini terlihat bahwa kekuatan Lian Nisang sangatlah besar, bahkan dia mungkin mampu untuk memenangkan pertempuran itu. Namun Jenderal Dui bermain licik dan menggunakan tubuh Yang sebagai sebuah tameng, yang hal itu jelas membuat Lian Nisang tidak bisa melancarkan serangannya. Hingga melihat yang terluka parah, jelas membuat Lian Nisang menjadi sangatlah bersedih, dan ia pada akhirnya memilih menyerah demi keselamatan kekasihnya. Sementara di kota lain, terjadilah peperangan antara Liaodang dan pasukan kerajaan. Namun dengan komando dari Yuan, pada akhirnya Liaodang pun berhasil lebih unggul dalam pertempuran itu, dan semua pasukan kerajaan berhasil mundur. Sin kemudian beralih kepada Yang, di mana mereka berdua ditahan dan akan segera menerima hukuman berupa eksekusi mati. Yang itu membuat mereka berdua menjadi sangatlah panik.
Namun Lian Nisang mengingat mengenai mantra apatis yang akan memberinya kekuatan dan dia berniat untuk menggunakannya agar bisa lulus dari tempat itu. Lian Nisang juga berpesan agar Yang memberitahukannya mengenai kisah cinta mereka. Dikarenakan setelah ia menggunakan mantra apatis, maka semua ingatannya akan terhapus. Mendengar hal itu jelas membuat Yang menjadi sangatlah terkejut dan mencoba melarang Lian Nisang untuk tidak menggunakan mantra. Namun demi keselamatan mereka, Lian Nisang kemudian terpaksa menggunakan mantra tersebut. Hingga setelah ia membacakan mantra itu, seketika tubuh Lian Nisang mendapatkan sebuah kekuatan yang sangatlah besar. Bahkan ia mampu menghancurkan kayu pengurung dengan sangatlah mudah. Di saat itu juga semua ingatan Lian Nisang terlihat sudah terhapus, termasuk ingatannya bersama Yihang. Dan Lian Nisang juga berniat menyerang Yihang pada saat itu juga. Namun ia sama sekali tidak bisa untuk melakukan hal tersebut karena ingatan lamanya yang mungkin masih tersimpan. Dengan niat balas dendam yang sangat tinggi, Lian Nisang kemudian menghampiri Dui dengan penuh emosi. Bahkan ia dapat dengan mudah mengalahkan beberapa prajurit. Dui juga sempat menyerang Lian Nisang pada saat itu juga. Namun karena kekuatan Lian Nisang sangatlah besar, jelas membuat Jenderal Dui menjadi sangat tidak berdaya. Mereka kemudian melanjutkan pertarungan di atas tebing dan Yang juga turut ikut ke tempat tersebut. Mereka kemudian bekerja sama untuk mengalahkan Dui dan berhasil melemparkannya ke bawah tebing. Namun dengan bantuan pedangnya, akhirnya Dui bisa selamat pada saat itu juga. Sementara di atas, Lian Nisang kemudian menyerang Yang dianggap sebagai ancaman. Namun lagi-lagi Lian Nisang tidak bisa melakukan serangan. Dengan raut wajah penuh harapan, Yang kemudian mengingatkan kembali mengenai masa lalunya, di mana mereka merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai, beserta nama Lian Nisang yang memiliki arti peri sutra. Kemudian Lian Nisang yang mendengar hal itu sehingga mengingat kembali mengenai masa lalunya. Namun mereka kemudian dikejutkan ketika Jenderal Dui mengarahkan serangannya. Namun saat itu juga Dui sempat memegang Lian Nisang dengan sekuat mungkin. Dan hal itu akan membuat mereka semua menjadi dalam bahaya. Lian Nisang yang tidak ingin Yang ikut jatuh sempat melepaskan tangan Yang dari tubuhnya. Dan dia seketika langsung jatuh dari atas tebing. Melihat sang kekasih telah jatuh jelas membuat Yang menjadi bersedih dan dia memilih mati bersama dengan cara melompat. Hingga di akhir kehidupannya, mereka kemudian saling memadu kasih dengan penuh kebahagiaan dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.